Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Nofadide Pratama. Saya biasa dipanggil Arvin. Nah, saya berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang saya masih menjadi mahasiswa di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Nah, di sini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengisi webinar kali ini, yaitu mengenai penggunaan sosial media dalam bisnis.
Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Novadi Pratama. Saya biasa dipanggil Arvin. Saya berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang saya masih menjadi mahasiswa di kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengisi webinar pada pagi hari ini mengenai yaitu penggunaan media sosial dalam bisnis UMKM, yaitu membangun dan memanfaatkan media sosial dalam pengembangan bisnis melalui aplikasi Gobis. Jadi di sini saya akan berfokus menjelaskan mengenai apa sih aplikasi Gobis dan apa sih manfaat yang didapatkan dari aplikasi Gobis. Next ya teman-teman. Nah, apa sih aplikasi Gobis? Secara pengertian, Gobis adalah aplikasi super untuk memudahkan Anda dalam mengelola usaha hanya dalam genggaman. Fitur-fitur yang diberikan pun cukup lengkap, termasuk layanan kasir yaitu fitur GoKasir, kemudian ada juga fitur promo untuk membuat diskon, kemudian monitor penjualan yang dapat dilihat melalui Gobis Dashboard, dan food delivery oleh GoFood, dan penerimaan pembayaran yang didukung oleh GoPay. Nah, Gobis ini juga bisa digunakan oleh semua jenis ukuran usaha. Nah, perlu kita ketahui semuanya ya teman-teman. Jadi itu aplikasi Gobis ini itu lebih berfokus pada usaha yang kita miliki, yaitu pada bidang makanan ataupun minuman seperti kafe, restoran, dan usaha lainnya ya. Usaha-usaha yang dimana itu kita menjual berupa makanan dan minuman. Next, fitur dan layanan aplikasi Gobis apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pesan antar melalui GoFood, kemudian metode pembayaran melalui GoPay, dan juga ada program promo pelanggan, kemudian pengelolaan usaha yang ada di aplikasi Gobis yaitu ada GoKasir dan GoModal. Nah, aplikasi Gobis ini tuh saling berkesinambungan ya, saling berhubungan dengan aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gobis ini bisa kita katakan sebagai adminnya dari aplikasi Gojek pada fitur GoFood. Jadi, ketika kita punya usaha nih, kita punya restoran, kita punya kafe, nah, kita bisa masukkan usaha kita dalam aplikasi Gojek, yaitu pada fitur GoFood. Jadi, usaha yang kita miliki itu bisa di-order atau bisa dibeli melalui online, yaitu pada GoFood. Nah, selanjutnya dalam metode pembayarannya juga di aplikasi Gojek tuh ada yang namanya GoPay ya. Mungkin sekarang itu lebih terkenalnya dompet digital. Nah, dompet digital ini itu pasti teman-teman udah paham lah ya. Nah, GoPay ini semacam dompet digital yang ada pada aplikasi Gojek. Kemudian ada juga program promo pelanggan nih. Nah, program promo pelanggan ini itu mungkin untuk menarik daya tarik pelanggan ya. Ketika kita nih mau beli GoFood atau mau order GoFood kan pasti kita cari nih yang promo mana, dan toko-toko yang mengadakan promo tuh di mana aja, pasti kan kita milih seperti itu ya. Next. Nah, beberapa fitur dalam aplikasi Gobis itu diantaranya yaitu di GoFood ya. Nah, dalam aplikasi Gobis ini itu pada fitur GoFood itu yaitu fitur yang mengatur aktivitas operasional usahanya agar masuk ke GoFood. Nah, yang tadi aku bilang ya, ketika kita punya usaha restoran, punya usaha kafe, nah kita bisa masukkan usaha yang kita punya ke aplikasi GoFood. Misalkan nih, kita punya usaha kafe, yaitu kita menyediakan aneka minuman, kopi, teh, dan sejenisnya. Nah, itu tuh kita bisa
masukkan usaha kita itu kepada aplikasi Gojek, ada fitur GoFood. Nah, di situ tuh kita bisa memasukkan seperti harga minuman kita, gambar, dan deskripsi minuman yang dimana tuh bisa menarik daya tarik pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada GoPay nih ya. Nah, GoPay itu merupakan fitur pembayaran non tunai, contactless e-wallet, dan bank dengan satu QRS. Mungkin teman-teman udah pada paham lah ya, metode pembayaran di aplikasi Gojek itu seperti apa. Nah, aplikasi Gobis ini itu merupakan setup-nya dari aplikasi Gojek ya, yaitu pada fitur GoFood, kemudian dalam metode pembayarannya itu bisa menggunakan QRS. Nah, selanjutnya tuh ada GoKasir. Nah, GoKasir ini fitur yang digunakan untuk setup jenis usaha yang kita jalankan. Nah, maksud dari ini tuh kita punya usaha apa sih? Nah, misalkan dari kafe yang kita miliki tuh kita berdiri bidang apa nih, misalkan di bidang makanan. Nah, makanannya tuh di bidang apa, misalkan makanan kita lebih ke chicken, lebih ke roti, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya tuh ada Go Modal. Nah, Go Modal ini fitur yang memberikan pinjaman untuk jenis usaha yang kita jalankan. Jadi tuh ketika kita punya usaha tuh kita bisa pinjam pinjam uang dulu lah ya istilahnya di GoModal. Nah, GoModal ini meminjamkan uang untuk melaksanakan atau untuk melakukan dan menjalankan bisnis yang kita punya. Jadi ketika kita modal untuk bisnis, kita itu bisa minjem modal pada GoModal yang ada di aplikasi Gobis. Nah, next. Nah, gimana sih cara daftarnya tuh simple ya teman-teman. Mungkin yang punya handphone Android atau iOS itu dapat di-download langsung melalui Google Play Store mungkin yang punya HP Android, dan juga di iPhone mungkin atau di iOS mungkin ada App Store ya. Tapi saya kurang tahu juga kalau di iPhone ya, karena saya juga pengguna Android. Jadi mungkin untuk pengguna Android itu bisa kita download melalui Play Store ya teman-teman. Sampai sini nggak kecepatan kan ya? Next ya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke proses registrasi ya. Nah, ketika kita sudah mendownload aplikasi Gobis tuh, nah kita buka aplikasi Gobis dan akan muncul tampilan awal dari aplikasi Gobis. Nah, di sini itu ketika kita belum punya akun ya, atau mungkin masih awal kita mau baru akan menjalankan bisnis yang kita jalankan, itu kita bisa daftar akun pada aplikasi Gobis, yaitu klik daftar Gobis ya pada menu tampilan yang ada di sini ya. Nah, ini kita bisa klik daftar Gobis untuk mendaftar akun yang akan kita daftar. Next. Nah, ketika kita sudah mengklik akun yang akan ketika kita sudah mengklik daftar Gobis, maka akan muncul pilihan jenis pendaftaran. Nah, jenis pendaftaran ini itu teman-teman tuh disuruh milih nih, yang akan kita daftarkan itu usaha milik pribadi, usaha milik perusahaan, atau mungkin bagi teman-teman yang udah paham mengenai aplikasi Gobis atau sudah punya usaha dan teman-teman juga sudah masuk ya usahanya ke aplikasi Gojek, yaitu di fitur GoFood, itu mungkin kalian atau teman-teman bisa outlet baru ketika mungkin akan buka cabang dari usaha yang teman-teman punya ya. Tapi ketika teman-teman itu belum punya, mungkin teman-teman itu bisa memilih jenis pendaftarannya nih. Nah, usaha teman-teman itu usaha milik pribadi atau usaha milik
Next. Nah, ketika teman-teman tuh akan membuka akun dan membuka usaha milik pribadi, itu teman-teman akan diminta untuk menyiapkan beberapa data dan dokumen yang harus disiapkan. Di antaranya yaitu email dan nomor HP, identitas KTP, nomor rekening, dokumen pendukung, buku atau bukan rekening koran, alamat lengkap, dan nomor telepon. Nah, mungkin tampilannya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Nah, untuk pendaftaran data usaha milik pribadi. Nah, mendaftarkan nih, usahakan email dan nomor HP tuh yang kalian gunakan tuh benar-benar aktif ya, benar-benar email dan nomor HP yang kalian gunakan, karena email dan nomor HP itu akan menjadi verifikasi lah ya, verifikasi data dari dokumen-dokumen yang kita siapkan. Nah, kemudian identitas KTP. Nah, di sini juga identitas KTP itu kalau bisa menggunakan identitas yang akan membuka usaha tersebut. Misalkan kalian yang akan membuka, ya berarti kalian menggunakan identitas kalian sendiri. Jangan menggunakan identitas yang lain. Selanjutnya tuh ada nomor rekeningnya. Nomor rekening ini mungkin lebih berfokus untuk pencairan dana, kemudian ketika ada profit masuk, ketika ada pemasukan masuk itu bisa melalui rekening. Nah, selanjutnya yaitu dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini itu dilampirkan ketika itu buku tabungan atau rekening koran itu bukan sesuai pemilik kita gitu. Misalkan nih, kita punya usaha, pengen buka usaha, tapi kita nggak punya rekening nih. Nah, kita pakai rekening orang tua misalkan atau rekening saudara. Kita itu harus melampirkan buku tabungan atau rekening koran sebagai bukti bahwa kita tuh belum punya rekening gitu loh. Jadi kita menggunakan rekening yang lain. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi alamat lengkap dari usaha kita dan juga nomor telepon. Ya, selanjutnya yaitu ketika teman-teman itu memilih untuk menjalankan usaha milik perusahaan, ada juga beberapa data dan dokumen yang harus kalian persiapkan. Di antaranya hampir sama mungkin ya, email dan nomor HP, kemudian identitas KTP atau kitas dan paspor, kemudian surat kuasa yang ditandatangani oleh direktur atau yang mewakili ya, kemudian dokumen izin usaha seperti surat izin usaha perusahaan, TUDP, TDY, dan NIB. Nah, kemudian juga teman-teman diminta untuk mencantumkan dokumen dukung ya hampir sama seperti buku tabungan atau rekening koran, kemudian NPWP perusahaan, dan juga alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan. Next. Nah, selanjutnya yaitu gimana sih caranya untuk menambah outlet baru atau ketika kita udah punya usaha nih, nah cabang. Nah, mungkin di sini tuh fitur yang digunakan untuk menambah cabang baru dan mengaktifkan layanan pada usaha yang kita jalankan. Nah, mungkin kalian atau teman-teman semua bisa baca sendiri ya atau buka langsung melalui link yang ada di sini atau mungkin bisa melalui langsung dari aplikasi Gobis. Ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan ya bagaimana caranya membuka. Kalian bisa baca pada link di sini tuh, di situ sudah banyak penjelasan mengenai ketika kita akan menambah outlet baru atau menambah usaha di cabang baru itu sudah ada
bagaimana caranya gitu, langkah-langkahnya, terus juga apa saja yang harus kita lakukan ketika kita akan membuka cabang baru. Next. Nah, ketika teman-teman itu sudah melakukan proses registrasi ini, langkah selanjutnya yaitu ada proses verifikasi nih. Nah, pada proses verifikasi ini itu biasanya memakan waktu ya teman-teman, untuk menunggu proses verifikasi pembuatan akun. Nah, dalam proses verifikasi data usaha yang kita ajukan itu akan diperiksa sekitar 2 hari kerja dari dimana teman-teman tuh, misalkan teman-teman tuh daftar pada hari ini. Nah, teman-teman tuh akan diperiksa verifikasi data usaha teman-teman tuh dalam waktu sekitar 2 hari kerja. Next. Nah, ketika teman-teman sudah diverifikasi data usahanya, kemudian teman-teman akan diminta untuk menunggu proses aktivasi layanan Gobis sekitar 1-7 hari nih. Nah, ketika proses akun registrasinya sudah, nah kemudian teman-teman tuh diminta untuk mengaktifasi layanan Gobis. Jadi di situ tuh kita akun sudah jadi, nah kemudian proses aktivasi. Nah, proses aktivasi ini itu yang dimana kita itu disuruh mengaktifkan layanan Gobis. Kita sudah punya akun, kemudian kita aktivasi agar kita itu bisa menggunakan aplikasi Gobis ini untuk menjalankan usaha kita, teman-teman. Nah, biasanya tuh ketika kita fokus ke fitur GoFood pada aplikasi Gojek tuh kita diminta untuk melengkapi foto profil restoran ya. Ketika misalkan teman-teman itu punya usaha barang-barang atau usaha perusahaan ya. Nah, ketika misalkan teman-teman punya usaha pribadi, ya mungkin teman-teman itu diminta untuk menyiapkan foto profil daripada usaha kita. Kemudian jam operasional. Nah, jam operasional itu teman-teman itu mau menjalankan usaha yang teman-teman itu dari jam berapa sih sampai jam berapa. Misalkan teman-teman tuh punya usaha kafe, nah kafe teman-teman tuh buka mulai jam 9 pagi sampai tutup jam 9 malam. Kemudian teman-teman tuh disuruh melengkapi daftar menu, apa saja sih menu usaha yang akan teman-teman jalankan dan teman-teman setup pada aplikasi Gobis ini. Nah, ini mungkin saya kasih contoh ya, ketika teman-teman tuh udah terdaftar dalam aplikasi Gobis. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, misalkan tuh teman-teman punya usaha atau saya punya usaha, yaitu nah usaha saya itu di aplikasi Gobis itu yaitu bernama Kasir Bebek Veteran nih. Di aplikasi Gobis itu usaha saya itu Bebek Veteran. Nah, ini merupakan tampilan awal ya, tampilan dari aplikasi Gobis ketika sudah diverifikasi dan sudah diaktifasi. Nah, di sini tuh saya kan menjelaskan gimana sih caranya agar usaha kita itu bisa masuk ke aplikasi GoFood dalam aplikasi Gojek ya, fitur GoFood dalam aplikasi Gojek. Nah, ketika teman-teman itu sudah membuat akun, yaitu teman-teman tinggal memasukkan menu apa saja atau usaha apa saja yang kita jalankan dan akan kita masukkan kepada fitur GoFood aplikasi Gobis. Nah, dengan cara klik pada ini nih, klik pada
menu. Nah, ketika kita sudah mengklik menu ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, menu di GoFood, menu di GoKasir. Nah, kita pilih pada menu yang di GoFood. Nah, ketika kita sudah memilih menu yang di GoFood itu akan muncul tampilan seperti ini. Kategori, menu, dan variasi menu. Next ya teman-teman. Nah, yang pertama ketika kita memilih pada kategori menu ini ya, kategori menu akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, ini kan ada nih beberapa menu yang misalkan saya masukkan nih, ada bebek veteran, menu tambahan, kopi, non kopi, dan roti manis by Pamela. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk menambahkan kategori menu yang akan kita masukkan ke fitur GoFood? Itu tergantung dari usaha kita masing-masing nih. Misalkan nih kita mau memasukkan menu kopi ya, kopi. Nah, kita tinggal klik tambah, kemudian kita tinggal menuliskan kopi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ketika sudah membentuk atau sudah menambahkan kategori, itu teman-teman diminta untuk memasukkan menu makanan atau menu minuman yang ada pada kategori tersebut nih. Misalkan ini pada bebek veteran nih. Nah, kita sudah menambahkan kategori bebek veteran. Nah, di bebek veteran itu ada menu apa aja sih yang mau kita masukkan misalkan ya. Nah, di sini tuh contoh di bebek veteran tuh ada nasi bebek hoisin saus, terus nasi bebek toban saus. Nah, di sini itu ya aplikasi Gojek itu pada fitur menu tuh digunakan untuk men-setup ya menu makanan, kemudian kategori menu makanan yang akan kita masukkan dalam fitur GoFood tuh apa aja kayak gitu. Nah, next ya teman-teman. Nah, selanjutnya tuh, nah ini merupakan tampilan ketika kita akan memasukkan menu yang akan kita launching ya dalam GoFood atau kita masukkan dalam fitur GoFood, yaitu misalkan saya akan memasukkan usaha yang saya miliki yaitu menu makanan nasi bebek hoisin saus. Nah, di sini tuh kita bisa mencatat dari mulai gambar atau foto dari makanan yang kita jalankan ya, yang kita launching, kemudian nama makanannya apa, mungkin nama makanan, gambar itu harus dibuat semenarik mungkin ya agar bisa ya, tarik pelanggan. Nah, kemudian kategorinya yang tadi ini tuh mau dimasukkan ke kategori mana, misalkan kategori kopi, kategori makanan. Nah, karena ini makanan dan kita masukkan ke kategori. Nah, kategori itu juga bebas, terserah kita ya mau kita masukkan apa aja, kategorinya sesuai dengan usaha yang kita miliki. Kemudian ada deskripsi. Nah, deskripsi juga harus dibuat semenarik mungkin nih, karena untuk menarik daya tarik pelanggan nih. Wah, ketika pelanggan tuh mau mesen, wah ini nih ada menu bebek veteran nih, nasi bebek. Nah, deskripsinya tuh dibikin menarik biar pelanggan tuh seneng gitu, biar pelanggan tuh tertarik ingin membeli menu makanan yang ada di toko kita atau outlet kita gitu. Nah, kemudian detail harga ya, berapa sih harga yang akan kita masukkan ke fitur GoFood itu tergantung dari usaha kita masing-masing ya. Mungkin untuk menentukan harga kita punya perhitungan masing-masing tersendiri.
bagaimana agar caranya tuh usaha yang kita punya itu bisa menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada variasi menu. Nah, variasi menu itu digunakan ketika misalkan kita itu punya varian dari menu tersebut nih. Nah, di sini kan hanya menu makanan nih, nasi bebek nih. Mungkin ketika variasi menu itu digunakan ketika misalkan tuh kita punya usaha minuman nih, contohnya teh poci nih. Nah, di teh poci itu kan banyak nih rasanya, ada original, ada apple, blackcurrant, coklat, cappuccino, dan lain sebagainya. Nah, variasi menu itu digunakan untuk men-setup variasi-variasi tersebut. Jadi ketika pelanggan tuh mau membeli makanan atau mau beli mana itu bisa memilih variasi yang ada di usaha yang kita jalankan gitu. Mungkin di sini tuh kita ketika punya usaha ya, dan usaha kita akan di launching, akan dipublikasikan melalui GoFood dalam aplikasi Gojek. Di sini tuh mungkin teman-teman bisa lah sebelumnya tuh plan gimana agar usaha kita yang masuk pada fitur food pada aplikasi Gojek tuh bisa dibuat semenarik mungkin. Jadi tuh bisa menarik daya tarik pelanggan yang akan membeli makanan atau mengorder makanan dari GoFood pada aplikasi Gojek. Nah, di sini juga kita bisa menghapus menu ya, ketika misalkan kita akan mengubah makanan yang kita setup, itu kita bisa menghapus menu tersebut atau mengubah dengan yang lain. Dan jangan lupa selalu tampilkan aktifkan di GoFood. Nah, ini tuh agar makanan yang kita setup itu muncul di aplikasi GoFood seperti itu. Kemudian juga kita bisa merekomendasikan menu makanan yang mungkin ya ketika laris atau sering dibeli tuh kita bisa aktifkan ini, dan ini tuh akan muncul tersendiri di aplikasi GoFood ya. Mungkin makanan yang terlaris lah, rekomendasi dari aplikasi GoFoodnya sendiri. Nah, next. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kategori dan menu. Nah, sekarang itu masuk ke variasi menu nih. Nah, variasi menu itu untuk men-setup beberapa menu makanan atau minuman yang memang ada variasinya. Nah, ketika kita mengeklik variasi menu itu akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, ubah variasi menu. Nah, di sini tuh menu apa sih yang akan kita jadikan atau tambahkan variasinya? Nah, yaitu seperti variasi, misalnya nih variasi poci nih, atau ketika kita punya usaha teh poci nih ya. Nah, kita bisa buat variasi rasa dari teh poci. Nah, variasi pocinya tuh apa aja? Misalnya ada apple, blackcurrant, guava, orange, mango. Nah, di sini tuh juga kalian bisa menentukan harganya. Misalkan rasa apple tuh, misalkan harga teh poci tuh 5.000 nih. Nah, ketika pelanggan tuh memilih variasi atau menambahkan agar itu ada rasanya ya, apple blackcurrant tuh ditentukan harga 2.000 gitu. Nah, ketika sudah selesai disimpan akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, itu bahwa kita sudah memasukkan variasi menu yang ada pada aplikasi Gobis. Nah, selanjutnya tuh kita bisa men-setup atau melihat terkait dengan deskripsi atau outlet kita gitu loh. Pada outlet
Nah, outlet saya ini berisi mengenai informasi outlet dan informasi GoFood gitu ya. Nah, di outlet saya itu kita bisa merubah atau untuk men-setup jam operasional kita buka. Nah, misalkan kita punya usaha, kita mau buka dari jam berapa sih? Misalkan di sini tuh usaha kita dari jam 6 jam 11 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, di informasi outlet itu juga untuk memasukkan data-data atau informasi terkait outlet kita. Misalkan nama outlet kita kan ini kasir bebek veteran. Nah, di sini tuh untuk memasukkan nama kasir bebek veteran. Kemudian kontak itu untuk memasukkan nomor HP yang digunakan dalam usaha kita. Kemudian alamat. Nah, alamat ini akan muncul seperti ini ya, tampilan ini. Nah, alamat kita itu di mana? Alamat usaha kita tuh di mana yang akan kita jalankan. Kemudian rekening pencairan yang pastinya ya rekening lah ya, rekening yang akan kita gunakan dalam transaksi usaha kita. Kemudian ada profil restoran dan jam operasional ya. Jam operasional itu nah ini. Jam operasional tuh ini ya. Ini kita mau beroperasi itu atau mau membuka usaha dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita juga bisa menutup sementara usaha yang kita punya. Misalkan kita tutup dulu nih 30 menit, 90 menit, atau misalkan libur 2 hari, kemudian buka lagi. Atau mungkin kita sementara mau tutup dulu nih ya, ya udah kita bisa setup untuk tutup usahanya. Seperti itu. Nah, ini tuh merupakan tampilan dari informasi GoFood nih, profil restoran. Nah, profil restoran ini itu bisa kita ubah ya teman-teman. Nah, jadi tuh ini profil di mana tampilan ketika misalkan ada pelanggan nih mau beli makanan kita, mau beli di atau mau order di toko kita itu pastikan teman-teman paham lah ya ketika pencarian di aplikasi GoFood itu akan muncul nama toko atau nama restoran yang akan kita cari, kemudian ada juga gambarnya kan ya, ini merupakan gambar profil restoran yang akan muncul ketika kita atau pelanggan itu mencari nama restoran kita gitu. Kemudian kategorinya juga kategori yang sudah kita masukkan tadi juga bisa diubah di sini. Nah, kemudian ini merupakan setup dari alamatnya ya teman-teman. Nah, tampilan alamatnya misalkan alamat lengkap kita di Jalan Petogogan 1 nomor 41. Kemudian kita juga bisa menyantumkan Gmaps-nya ya. Jadi itu orang atau pelanggan yang mau order juga tahu, wah di mana nih lokasi daripada restoran kita atau kafe kita, yaitu melalui Gmaps langsung ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Barangkali ada pertanyaan atau kebingungan mungkin bisa ditanyakan. Saya beri kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu ya teman-teman. Di sini juga saya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan tuh kurang jelas atau kurang dimengerti teman-temannya, karena sejatinya tuh ketika kita mau apa ya namanya, mau belajar menggunakan aplikasi seperti ini tuh memang kita harus secara langsung ya, harus praktek langsung gitu, karena ini hanya sekilas materi sih. Untuk prakteknya mungkin teman-teman bisa carilah di Google atau di YouTube, atau mungkin praktek langsung banyak, karena sekarang kan teknologi sudah canggih nih. Kalian bisa belajar dari Google, dari YouTube untuk penggunaan aplikasi GoBiz ini. Nah,
Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan sesuatu dari teman-teman, silakan. Sekali lagi mungkin saya beri kesempatan ya buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin kurang mengerti terkait materi atau mungkin secara penjelasan tuh saya terlalu cepat ya, dan juga tutur kata yang saya sampaikan mungkin kurang dimengerti teman-teman, silakan bisa ditanyakan. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan saja ya webinar kali ini. Ketika ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi saya ya teman-teman di nomor ini. Nah, itu nomor saya. Atau mungkin ketika teman-teman tuh mau praktek langsung dengan saya, mungkin bisa hubungi saya di nomor WhatsApp saya yang saya ketik ya, itu sudah saya share. Teman-teman bisa ngobrol-ngobrol lah, ngobrol santai, sharing-sharing dengan saya mengenai penggunaan aplikasi Gobis. Nah, di dalam usaha yang kita miliki, nah khususnya di usaha kafe. Nah, sebetulnya tuh ya, ini tuh kalau menurut saya sih ya, yang punya usaha-usaha restoran, kafe tuh bolehlah belajar agar usahanya tuh bisa dijual belikan melalui online dengan menggunakan aplikasi Gobis. Jadi tuh aplikasi Gobis tuh menurut saya sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman yang punya usaha di bidang makanan ataupun minuman, itu sangat bermanfaat sekali gitu loh buat teman-teman itu loh. Namun ya itu, kita perlu belajar lebih lanjut mengenai aplikasinya dan bagaimana cara penggunaannya. Tapi ketika kita udah paham nih, udah tahu cara penggunaannya, udah paham cara mengoperasikan aplikasi tersebut, pasti teman-teman tuh akan tertarik nih dengan penggunaan aplikasi tersebut dalam usaha yang teman-teman punya itu. Mungkin cukup sekian dari webinar saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Ada Mas Devian, Mas Endra, Mas Fikri, Mas Helmi, Mas Rehan, dan Mas Rifki yang sudah mau ikut dan gabung dalam acara kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya bisa mengisi webinar ya karena ada kesempatan ya, dan juga untuk melatih soft skill kita, untuk melatih public speaking kita dalam menyampaikan materi kepada semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.